sahabat-sahabat media, bertemu pertama kali dengan saya, Sylvia, yang manis cantik di seluruh dunia ini. Bagi kalian semua yang nonton di channel ini, jangan lupa SCL dulu dong. Bagi yang belum SCL, saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. Membuat video ini karena dari tugas 7 hari jago bacot yang dibimbing oleh Kak Ilham Sang Juara yang diikuti oleh ribuan peserta. Okay, before it I will introduction myself as keliru. Okay, before it I will introduction myself. My name is Sylvia. You can call me Sylvie, Sylvias, whatever. I was born in Pasuruan, 16 November. I live in Purwodadi, Pasuruan, but now in Ngala Islamic Boarding School. I study in Yudharta University. My major in communication because I like photography and editing, but my skill is photography and editing is low. Okay, from it I must study and study. My message is just be yourself and love yourself. Okay, thanks for the introduction. That's all. That's all. Oke, alasan saya mengikuti Jago Bacot ini karena saya ingin menjadi pembicara yang hebat, motivator profesional, YouTubers dan lain-lain. Seperti Kak Ilham Sang Juara itu. Dan mungkin membuat video ini adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang hebat. Berjuang menjadi pembicara yang hebat, public speaking yang perfect, itu sangat besar sekali perjuangannya. Sebesar cintaku padamu. Iya. Oke, kalau mengenai alasan kepada jurusan saya, karena saya capek pusing mendengar kritikan banyaknya netizen, walaupun sekata dua kata, sekalimat dua kalimat, itu panasnya ke hati. Contohnya, anak ilkom public speakingnya kok nggak perfect sih, nggak cocok, produk gagal. Dari itu saya ingin merubah kritikan netizen itu menjadi yang lebih baik. Berjuang soal gini itu sangat sakit, seperti ditusuk, dijajah. Oke, terkadang saya sangat sedih melihat diri saya sendiri, bahwa saya banyak impian tapi tanpa perjuangan dengan tindakan yang hebat. Kalau mengenai sakit ditinggal pas saya sayangi aja, itu gak ada apa-apanya bosku, kecil. Tapi bakang. Kalau menurut mata Najwa, jangan punya mimpi kalau semangat kamu kayak kembang api. Emang heboh dan seru sih, tapi itu langsung mati. Kalau menurut dia juga, jangan punya mimpi kalau usahanya cuma demikian, karena baru coba sekali aja udah ngomong capek deh, bodo amat deh, udahan deh. Yang mana payah. Kamu tuh seharusnya seperti perangko yang nempel terus sampai tujuan. Kamu tuh harusnya masa bodoh, lupakan semua ketakutan, lupakan semua kesedihan, seperti itu. Oh, masa sih? Nah, ini kata dia, harus punya mimpi, cari strategi, langsung aksi, jalankan komitmen yang tinggi, dan perjuangkan sampai menumbuhkan prestasi. Maka dari itu, belajarlah sekuat tenaga. Karena menurut kakak saya, itu kalau menurut fisika, bahwasannya jika kita pikirannya positif, kenyataan dan alam pun akan mewujudkannya.
Begitulah kawan. Maka dari itu, jika kalian berjuang untuk kecerdasan, untuk meninggalkan kebodohan, maka dari itu jangan lemah, jangan sedih kalau tanpa mood booster, karena Allah dan seluruh alam pun mendukung Anda. So, merekalah penyemangat setia Anda. Orang yang kaya pun kebanyakan uang, tapi uangnya bukanlah abadi, bukanlah yang segala-galanya. Tidak semuanya dapat dibeli dengan uang loh. Maka dari itu, jika hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup di hutan loh. Jika bekerja sekedar bekerja, kera pun bekerja. Maka dari itu, buatlah hidup Anda berfaedah agar ada bedanya. Karena manusia itu diciptakan dengan akal dan pikiran, dengan hati yang sempurna. Maka dari itu, pakailah secara sebaik mungkin untuk ada bedanya dengan kera dan manusia. Saya sering kali merenung sedih ketika generasi milenial ini dinodai oleh kejahatan, apalagi miskin karya, miskin ilmu. Apa jadinya negara ini jika mereka tidak menghiasi dengan ilmu? Kapan jadinya coba Indonesia yang maju? Itu cerdas-cerdas membagi waktu, karena waktu adalah emas. Jika Anda tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, Anda akan bersiap-siaplah untuk kehilangan jutaan emas. Secara terlihat kita memang merdeka dalam sosial ekonomi, namun kita belum merdeka secara ideologi dan agama. Dijajah oleh ideologi dan agama secara halus, bukanlah lebih keras dan kejam. Maka dari itu, generasi milenial harus tercipta menjadi berotak Jepang dan berhati Madinah. Karena kecerdasan saja tidak cukup, begitu pun berhati saja tidak cukup kawan. Karena berhati saja tidak akan bisa menjawab tantangan zaman yang semakin kejam ini. Siapa lagi coba kalau bukan saya, Anda, atau kita, atau kalian semua yang harus mengharumkan negeri ini. Kalau tidak, betapa nangisnya Presiden Insinyur Soekarno yang dulu ia perjuangkan mati-matian, sekarang ambiar dinodai oleh pelaku generasi milenial. Maka dari itu, menurut Insinyur Soekarno, barang siapa yang ingin mutiara itu harus menyelam di dalam lautan yang sangat dalam. Kalau menurut Romo Kiai Haji Muhammad Shaleh Baroudin, itu semua itu butuh proses. Allah aja yang sang pencipta menciptakan seluruh dunia dan seisinya itu butuh waktu loh, 7 hari. Kalau gitu semua ya sukses, gak ada yang petani, pedagang, semuanya berdasi semua, semuanya bermobil. Kalau andaikan punya mimpi langsung sukses, punya mimpi langsung berhasil. Apalah jadi dunia yang kalau semua sama terus. Oke, terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton di channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.